Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan takut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, Sayyidina Umar sibuk dalam suatu pekerjaannya. Tiba-tiba datang seseorang yang ingin mengadukan permasalahannya kepada Sayyidina Umar. Lalu ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, si fulan telah menzalimiku. Hendaknya engkau menegakkan hukum atas dia sebagai balasan." Lalu Sayyidina Umar mencambuknya sekali seraya berkata, "Ketika kusediakan waktuku untuk menerima pengaduan, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang mengadu." Lalu orang itu pun pergi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggilnya kembali. Setelah orang tersebut datang, maka Sayyidina Umar memberikan cambuknya kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah Subhanahu wa taala." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan 2 rakaat salat. Lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Hai Umar, dulu kamu rendah, sekarang Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu. Dulu kamu sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah. Dulu kamu hina, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kamu. Dan Dia telah menjadikan kamu sebagai raja bagi manusia. Kini telah datang seseorang laki-laki yang mengadukan permasalahannya kepadamu dan berkata, 'Aku telah dizalimi. Tegakkan hukum atasnya.' Tetapi justru kamu mencambuknya. Kelak pada hari kiamat, apa jawaban kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Lama sekali Sayyidina Umar mencela dirinya dan merenungi perbuatannya. Kadang-kadang beliau berkata, "Alangkah bahagianya diriku seumpamanya aku menjadi sebatang ranting kayu." Dan kadang-kadang ia berkata, "Alangkah bahagianya aku seumpama ibuku tidak melahirkan aku." Kata-kata itu terlontar karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutnya bagaimana ia menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Dalam kisah yang lain, beliau memiliki seorang sahaba sahaya yang bernama Aslam radhiyallahu anhu. Aslam bercerita, "Suatu ketika aku bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke Hara, kawasan yang berbatu terjal dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Karena mereka keluar di malam hari. Sayyidina Umar pun berkata kepada Aslam, 'Itu mungkin kafilah yang sedang kemalaman dan tidak sampai ke kota.' Akhirnya mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita melihat keadaan mereka. Siapa tahu mereka membutuhkan bantuan kita, dan juga kita mengatur penjagaan untuk mereka di malam hari." Akhirnya Sayyidina Aslam dan Sayyidina Umar pun beranjak menuju ke arah cahaya tersebut. Setiba di sana, nampak seorang wanita yang sedang menangis, dikelilingi oleh anak-anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek pula. Wanita tersebut sedang merebus air di dalam periuk di atas tungku yang menyala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menghampiri wanita tua tersebut dan bertanya, "Mengapa anak-anak ini menangis?" Ia menjawab, "Mereka menangis karena lapar." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang sedang engkau masak di dalam periuk tersebut?" Ia menjawab, "Periuk berisi air, hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang dan tertidur." Akhirnya wanita itu pun menimpali, "Aku akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
mengapa Amirul Mukminin tidak memperhatikan kesusahanku? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, semoga Allah merahmatimu. Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu? Jawabnya, bukankah dia pemimpin kami? Sahut wanita tersebut, dia seharusnya tahu tentang keadaan kami. Maka Sayyidina Aslam pun melanjutkan ceritanya. Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa helai pakaian. Juga beberapa dirham yang ia ambil dari Baitul Mal. Setelah karung terisi penuh, ia berkata, wahai Aslam, letakkan karung itu di pundakku. Ia menjawab, biarkan aku yang membawanya ya Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar menjawab, tidak, letakkan saja di pundakku. 2-3 kali aku menawarkan diri untuk membawakan karung tersebut dengan sedikit memaksa, namun Sayyidina Umar tetap tegas menolak. Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat? Aku sendiri yang akan memikulnya. Maka biarkanlah aku memikul karung tersebut, karena aku sendirilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahu khalifah. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah perempuan tua tadi, dan aku pun ikut bersamanya. Setiba di sana ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega yang ditambah kurma dalam periuk, lalu mengaduknya, dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Kulihat asap telah mengenai jenggot Sayyidina Umar yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga tersebut. Setelah anak-anak tersebut kenyang, mereka pun bermain dengan riangnya. Sisa makanan tersebut diserahkan kepada mereka untuk dihidangkan di berikutnya. Wanita tua itu pun sangat senang. Ia berkata, semoga Allah memberi balasan yang baik kepada engkau. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar. Maka untuk menyenangkan hati ibu tersebut, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjauh sedikit dari tempat kemah tersebut dan duduk di atas tanah yang agak tinggi. Kemudian dia meninggalkan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepada Aslam, aku tadi duduk di sana sebagaimana aku telah melihat mereka menangis. Maka aku pun duduk di sana. Aku ingin melihat mereka tertawa. Dalam satu kisah yang lain, dalam sholat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang. Di antaranya adalah surat Al-Kahfi, ayat surat Toha, dan surat-surat lainnya sambil menangis terisak-isak. Sehingga suara tangisannya terdengar sampai beberapa shaf ke belakang. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam salat subuhnya. Ketika tiba di ayat qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis terisak-isak sampai suaranya hilang. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis dalam tahajudnya hingga jatuh sakit. Inilah satu gambaran perasaan takutnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana namanya ditakuti oleh raja-raja besar pada zaman itu.
Apabila raja-raja besar mendengar nama Sayyidina Umar disebut, maka bergetarlah hati mereka karena takut. Setelah 1350 tahun berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Kebesarannya masih tetap didengarkan. Maka apakah ada hari ini raja atau pimpinan atau pejabat ataupun rakyat yang bisa meniru akhlak daripada Sayyidina Umar, yaitu mendatangi rakyatnya, mendatangi kaumnya, mendatangi umatnya, mendatangi siapa saja yang kesusahan, mendatangi tetangganya. Untuk apa? Untuk menunaikan hajat-hajatnya. Maka inilah satu keteladanan yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kita juga tidak mampu meniru 100% kehidupan Sayyidina Umar, tapi minimal kita mencintai perjuangannya, mencintai jerih payahnya dalam menegakkan agama ini. Semoga kisah ini menjadi kisah yang inspirasi bagi kita, agar kita terus istiqomah, terus bagaimana bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, semua kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kita, memberikan kita kekuatan untuk terus mengikuti kehidupan orang-orang soleh. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah di lain hari kita akan mendengarkan kisah-kisah berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.